Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Atik Arimurti, guru biologi dari SMA 35 Jakarta. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang materi pembelahan sel kelas 12 MIPA semester ganjil. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan tentang pencegahan wabah COVID, wabah yang sedang melanda dunia, ya. Hindari 3R dan terapkan selalu 3M. R yang pertama adalah ruang tertutup. Jangan melakukan kegiatan dengan jumlah orang yang banyak di ruangan tertutup. R yang kedua adalah rumpi-rumpi. Kalau rumpi-rumpi itu nggak ngejaga jarak, harus dijaga jarak. Jadi jangan rumpi-rumpi. R yang ketiga, jangan ramai-ramai. Jangan nongkrong dan berkerumun. Dan selalu ingat, lakukan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi dari segala macam penyakit dan wabah cepat berlalu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materinya ya. Materi kali ini adalah tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini mungkin masih ingat, KD-nya adalah KD.3.1, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. KD kompetensi keterampilannya yaitu KD 4.3 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar ya. Ini ada gambar A terdiri dari gambar 1 dan gambar 2. Ini maksudnya dari tumbuhan 1 ini menjadi tumbuhan yang 2 seperti ini. Kemudian yang gambar B ada 4 gambar. Ada gambar pertama seperti ini, gambar kedua, gambar ketiga, baru gambar keempat ya. Nah, Ibu minta kamu menjelaskan proses apa nih yang terjadi pada gambar A maupun gambar B ya. Silahkan. Ya, sekarang akan Ibu bahas. Pada gambar yang A, ini adalah tumbuhan yang ditanam dari biji. Ya, setelah biji berkecambah, dia tumbuh seperti ini. Dilihat batangnya setinggi ini, kemudian jumlah daunnya ada 4. Ya, bisa dilihat ya, jumlah daunnya ada 4. Kemudian setelah beberapa saat, ternyata sudah tumbuh setinggi ini. Bisa dilihat batangnya tumbuh seperti ini, sepanjang ini. Daunnya yang tadinya kelihatan bertumpuk dekatan begini sekarang sudah menjauh dan semakin besar. Ya, ini untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua pun prinsipnya sama, ya. Ini adalah tumbuhan yang ditanam dengan batang, stek batang, ya. Ini adalah tunasnya baru muncul, kemudian semakin besar, semakin tinggi tunasnya. Ini juga sudah semakin tinggi tumbuhnya. Dan ini yang keempat, gambar ini adalah tunasnya sudah menumbuhkan daun yang cukup banyak. Jadi proses ini adalah proses pertumbuhan. Kalau diingat lagi definisinya pertumbuhan itu adalah pertambahan volume yang tidak balik. Ya, ada pertambahan volume. Volume apa? Nah, kalau kita lihat dari batang yang setinggi ini kemudian menjadi setinggi ini, berarti ada tambahan, ada yang bertambah. Apa yang bertambah? Ya, yang bertambah di sini adalah sel-selnya, jumlah selnya. Demikian juga dengan gambar yang B. Gambar yang B dari tunas yang sekecil ini menjadi seperti ini ada pertambahan. Pertambahan volume. Volume apa? Volume dari jumlah selnya. Ya, makin tinggi, ini makin tinggi lagi dan sudah menghasilkan daun. Ya, jadi pada proses pertumbuhan di dalam tubuh tumbuhan terjadi pertambahan sel. Bagaimana sel itu bertambah?
Sel itu bertambah karena sel melakukan pembelahan sel atau reproduksi sel, ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat macam pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama adalah amitosis, pembelahan biner, pembelahan langsung, tidak mengalami tahapan. Jadi ini biasanya terjadi pada bakteri. Ya, nanti pada kesempatan lain Ibu tampilkan video pembelahan bakteri. Dia bisa membelah dengan cepat karena memang tidak ada tahapannya. Kemudian yang kedua adalah pembelahan mitosis. Yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada batang tumbuhan yang tadi Ibu tampilkan gambarnya. Batang bertambah tinggi karena ada pertambahan sel. Selnya bagaimana membelahnya? Membelahnya adalah dengan cara mitosis. Ya. Nah, selanjutnya ini ada video tentang pembelahan mitosis. Jadi tolong diperhatikan, nanti pada tahap-tahap tertentu akan Ibu stop supaya Ibu bisa menjelaskan. Nah, ini adalah sel pada tahap awal, ya. Sel pada tahap awal ini disebut dengan nama interfase. Diperhatikan bagian apa saja yang ada terlihat pada saat interfase. Yaitu ini adalah bagian dari inti sel, kemudian ini adalah anak sel, anak inti sel atau nukleolus, dan ini adalah sentriol. Ya. Dilihat lagi ada bagian seperti benang-benang biru. Benang-benang biru ini adalah kromosom. Ya. Nah, pada saat pembelahan nanti yang kita perhatikan adalah kromosom. Kenapa? Kromosom itu punya beberapa bentuk yang bisa disebut ada 2 bentuk yang berbeda, tapi sebetulnya bendanya itu juga. Jadi kromosom itu juga. Tapi karena bentuknya berubah, maka kita sebut berubah, ya. Tapi bukan berganti kromosomnya. Kromosom itu hanya pada keadaan tertentu dia bisa berubah bentuknya. Perhatikan yang pertama ini. Tahapan yang pertama adalah profase. Tahapan pertama dari mitosis adalah profase. Ya, diperhatikan apa yang terjadi pada saat profase. Ya, ini adalah yang tadi Ibu bilang. Tadi Ibu di depan nyebutnya kromosom. Karena dia dalam keadaan tipis dan panjang, maka diberi nama kromatin. Ya. Kromosom yang dalam keadaan tipis dan panjang itu kita sebut kromatin. Selanjutnya apa yang terjadi dengan kromatin? Ya, sekarang kromatinnya memendek sehingga tebal, ya. Karena memendek sehingga dia tebal. Ini disebut dengan kromosom. Bendanya sama ya. Cuma kalau dalam pembelahan kita bedakan antara bentuk kromatin dengan bentuk kromosom. Kromatin kalau panjang tipis. Kalau dia memendek jadi tebal namanya kromosom. Itu yang pertama ya. Perubahan bentuk kromatin jadi kromosom. Nah, yang berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak intinya hilang, membran nukleus juga hilang. Nah, kejadian tadi ada sentriol yang mengeluarkan benang dan sentriolnya berubah posisi, ya.
Ini tahapan yang kedua, yaitu metafase. Metafase ini tahapan yang paling mudah. Kenapa? Karena hanya seperti ini posisinya, ya. Nah, tadi dilihat, tadi agak kelewatan sedikit ya. Jadi tadi ini sentriolnya sudah berada pada posisi yang berlawanan, ya. Dia berada pada posisi yang berlawanan. Posisinya berlawanan sehingga terlihat di atas dengan di bawah. Kemudian mengeluarkan benang-benang nih. Ini yang disebut dengan spindle. Ini adalah mikrotubulus, benang-benang yang dikeluarkan oleh sentriol. Untuk apa dia? Coba kita lihat di sini. Nah, jadi sentriol itu akan memegang kromosom, ya, di sentrosomnya, di tengah-tengahnya, di sentrosomnya. Nah, ini adalah sentrosom, pertengahannya kromosom. Kemudian ini ada yang oranye-oranye, ini yang namanya kinetokor, ya. Baru ini mikrotubulusnya menempel pada kinetokor. Nah, tahapan yang berikutnya adalah anafase. Ya, setelah metafase ada anafase. Nah, apa yang terjadi pada anafase? Nah, ini terjadi proses pemisahan dari kromatin, proses pemisahan dari kromosom yang tadi ada dua, bentuk kromosomnya tadi ada dua, sekarang ditarik ke kutub masing-masing. Ditarik ke kutub masing-masing sehingga dia berpisah. Itu adalah tahapan anafase. Nah, selanjutnya fase yang keempat, yaitu telofase. Kita perhatikan apa yang terjadi pada telofase. Ya, dilihat kromosomnya tadinya tebal, memanjang dan mengecil lagi. Ya, memanjang dan mengecil lagi. Jadi sekarang namanya kromatin lagi. Nah, kemudian muncul anak inti, membran inti. Nah, itu selesai di telofase. Selanjutnya ini adalah proses penutupan dari mitosis. Jadi mitosis itu hanya 4 fasenya: profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan sitokinesis adalah penyempurnaannya, ya. Jadi yang terjadi pada sitokinesis adalah sitokinesis. Sitokinesis itu pembagian sitoplasma, ya. Jadi ini mulai melekuk. Ya, mulai melekuk. Nah, lama-lama lepas. Ya, jadilah 2 sel dengan jumlah kromosom yang sama, ya. Jadilah 2 sel dengan jumlah kromosom yang sama. Selanjutnya ini ada perbedaan sedikit pada saat sitokinesis di sel tumbuhan dengan sitokinesis pada sel hewan. Ya, sel tumbuhan dengan sel hewan. Ini yang kita lihat pertama adalah sel hewan. Nanti yang berikutnya ini adalah sel tumbuhan. Ya, ini kalau terjadi pada sel tumbuhan. Ya, itu yang terjadi pada sel tumbuhan. Ya. Bisa membedakan? Ya, itu adalah video animasi tentang
mitosis. Mudah-mudahan itu bisa lebih menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis. Kalau dilihat fotonya, foto dari preparat dari biasanya ujung akar bawang yang digunakan untuk melihat sel-sel yang sedang dalam keadaan membelah, ya. Karena apa? Karena di situ adalah banyak sel-sel yang sedang membelah, ya. Jadi tahapan yang pertama ini, proses yang pertama ini adalah fase yang pertama, yaitu profase, ya. Dilihat ini sudah menebal, ya, kromosomnya sudah kelihatan tebal. Kemudian ini adalah profase, kemudian yang ini ciri khasnya metafase, ya, ciri khasnya metafase. Selanjutnya ini adalah fase yang ketiga, yaitu anafase. Dilihat kromosomnya sudah mulai berpisah. Dan yang keempat ini adalah telofase, ya. Jadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase, ya. Itu adalah fase-fase pada mitosis. Nah, selanjutnya apa ciri-cirinya nih pembelahan mitosis? Tadi Ibu sudah tampilkan videonya, udah Ibu jelaskan fotonya. Jadi cirinya yang pertama apa nih? Kita lihat. Ya, hasilnya. Ada berapa sel yang dihasilkan pada pembelahan mitosis? Ada 2 sel. Oke. Sekarang yang berikutnya, sifat sel anaknya bagaimana? Gitu, ya. Nah, pada pembelahan mitosis, karena yang dibelah sama, jumlah selnya tadi sama, ya. Kalau tadi ada 4 sel, masing-masing dibelah masing-masing 4 sel. Kalau ada 2 sel, masing-masing 2 sel, gitu, ya. Jadi sifat sel anaknya dikatakan sama dengan induknya, karena di sana jumlah kromosomnya sama, ya, jumlah kromosomnya sama. Nah, selanjutnya, di mana tempat terjadinya mitosis? Ya, di mana tempat terjadi mitosis? Kalau tadi dihubungkan dengan gambar Ibu yang pertama, batang tumbuhan tadi, terjadi di mana? Ya, terjadinya adalah pada jaringan meristem atau pada sel-sel tubuh hewan atau manusia, ya. Yang terakhir, tujuannya. Apa tujuannya dilakukan mitosis? Ya, yang pertama tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Tadi batang yang berkecambah, kemudian makin tinggi batangnya, jumlah daunnya makin besar dan makin banyak, ya. Nah, selain itu bisa juga untuk perbaikan sel. Misalnya kita mengalami luka. Nah, luka itu kan ada yang tergores. Nah, selnya harus diperbaiki. Nah, itu adalah selnya melakukan pembelahan mitosis, ya. Demikianlah pembahasan Ibu tentang pembelahan mitosis. Pembelahan sel yaitu pembelahan mitosis. Kita baru pada yang pertama, yaitu tentang pembelahan mitosis. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak bisa lebih memahami tentang materi pembelahan sel ini. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi pada materi yang berikutnya. Terima kasih.